Kehidupan manusia pada dasarnya adalah sejarah tentang bagaimana manusia bertahan hidup. Tidak seperti makhluk hidup lain yang hanya mengandalkan naluri semata. Manusia bertahan melalui kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan mengubah lingkungannya. Kemampuan itulah yang diwujudkan melalui kerja. Pada masa paling awal, manusia hidup sebagai pemburu dan peramu. Mereka memperoleh makanan dengan memanfaatkan apa yang tersedia oleh alam. Kehidupan mereka bergantung terhadap musim, ketersediaan hewan sebagai sumber makanan, dan tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Selama ribuan tahun, cara hidup ini memungkinkan manusia bertahan, meskipun jumlah populasi masih relatif kecil dan kehidupan berlangsung secara berpindah-pindah. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengenali pola-pola yang berulang di alam. Mereka memahami datangnya musim, mengamati pertumbuhan tanaman, mengenali perilaku hewan, dan mewariskan pengetahuan itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan tersebut mencapai titik penting ketika manusia mulai menghasilkan makanannya sendiri. Dalam dunia arkeologi, perubahan besar ini dikenal sebagai revolusi Neolitik. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya mengambil apa yang disediakan alam, tetapi mulai mengelola alam secara sadar melalui pertanian dan beternak hewan. Perubahan ini mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Karena tanaman membutuhkan waktu untuk tumbuh, manusia mulai menetap di suatu tempat. Kehidupan yang sebelumnya berpindah-pindah perlahan berubah menjadi pemukiman yang lebih permanen. Dari sinilah muncul desa-desa pertama, kemudian berkembang menjadi kota-kota dan akhirnya melahirkan sebuah peradaban. Perubahan cara hidup tersebut juga mengubah bentuk kerja. Kerja tidak lagi memperoleh makanan untuk hari itu. Manusia mulai merencanakan hasil panen, menyimpan cadangan pangan, membuat peralatan yang lebih baik, membangun tempat tinggal yang lebih permanen, serta mengembangkan berbagai keterampilan baru. Semakin berkembang cara manusia bekerja, semakin besar pula kemampuannya menghasilkan kebutuhan hidup. Ketika masyarakat mampu menghasilkan lebih banyak dari apa yang mereka butuhkan, tidak semua orang lagi harus bekerja untuk menghasilkan makanan. Sebagian mulai mengembangkan keahlian lain. Ada yang membuat alat, membangun rumah, mengembangkan teknologi, mencatat pengetahuan, atau mengatur kehidupan bersama. Dari sinilah pembagian kerja mulai berkembang. Semakin kompleks masyarakat, semakin seragam pula pekerjaan yang muncul. Perlahan, kerja menjadi fondasi bagi lahirnya ilmu pengetahuan, perdagangan, pemerintahan, seni, hingga teknologi modern. Artinya, kerja tidak hanya untuk mempertahankan kehidupan manusia, tapi kerja membentuk peradaban baru. Secara sederhana, kerja adalah aktivitas sadar yang dilakukan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Melalui kerja juga, manusia memanfaatkan kemampuan fisik, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas untuk mengubah sesuatu menjadi berguna. Setiap pekerjaan selalu melibatkan tujuan. Sebelum sesuatu diciptakan, manusia terlebih dahulu membayangkannya, merencanakannya, memilih cara yang dianggap paling efektif, lalu mewujudkannya melalui tindakan. Inilah yang membedakan kerja manusia dari sekedar aktivitas bertahan hidup. Pandangan ini banyak dibahas oleh para filsuf dan ekonom, seperti Adam Smith yang melihat bahwa kerja sebagai sumber utama dari kemakmuran masyarakat. Menurutnya, semakin produktif manusia bekerja, semakin besar pula kemampuan suatu masyarakat menghasilkan berbagai kebutuhan hidup. Karena itulah, Smith memberi perhatian besar pada pembagian kerja, yaitu ketika setiap orang memiliki tugasnya masing-masing sehingga produktivitas meningkat dan kekayaan masyarakat juga bertambah. Namun, kerja tidak hanya menghasilkan barang dan jasa. Karl Marx memandang kerja sebagai hubungan yang khas antara manusia dan alam. Melalui kerja, manusia mengambil apa yang tersedia di alam,
kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Dalam proses tersebut, manusia tidak hanya mengubah alam, tetapi juga mengembangkan dirinya sendiri. Pengetahuan bertambah, keterampilan meningkat, dan kemampuan berpikir terus berkembang seiring pengalaman kerja. Dua pandangan tersebut lahir dari pertanyaan yang berbeda. Adam Smith berusaha menjelaskan mengapa kerja dapat menciptakan kemakmuran, dan Karl Marx berusaha memahami apa arti kerja bagi keberadaan manusia. Keduanya sepakat pada satu hal, tanpa kerja tidak akan ada kekayaan, tidak akan ada produksi, tidak akan ada peradaban. Tetapi memahami kerja saja belum cukup. Ketika seseorang bekerja, sebenarnya apa yang sedang mereka hasilkan? Mengapa ada pekerjaan yang menghasilkan barang, sementara pekerjaan lain menghasilkan pengetahuan, layanan, atau teknologi? Pertanyaan inilah yang membawa kita pada pembahasan berikutnya, yaitu produksi. Jika kerja adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka produksi adalah hasil dari aktivitas tersebut. Setiap kali manusia bekerja, selalu terjadi sebuah perubahan. Sesuatu yang sebelumnya memiliki kegunaan tertentu diubah menjadi sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan manusia. Perubahan inilah yang menjadi inti dari produksi. Produksi bukan hanya sekedar membuat barang, melainkan produksi adalah sebuah proses menciptakan nilai guna. Dalam ilmu ekonomi, nilai guna adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebuah benda tidak memiliki arti karena hanya bentuknya semata, tetapi karena kegunaan yang dapat diberikannya. Semakin mampu sesuatu memenuhi kebutuhan manusia, semakin besar pula nilai gunanya. Dan nilai guna tidak muncul dengan sendirinya. Ia lahir melalui kerja. Melalui kerja pula manusia mengubah apa yang tersedia oleh alam menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tidak hanya dengan sumber daya alam, manusia juga mengubah pengetahuan menjadi teknologi, gagasan menjadi karya, dan keterampilan menjadi berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, produksi selalu merupakan proses perubahan. Perubahan dari potensi menjadi kegunaan, perubahan dari bahan menjadi barang, perubahan dari pengetahuan menjadi solusi, perubahan dari kemampuan manusia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Namun, produksi tidak terjadi secara kebetulan. Setiap proses produksi selalu melibatkan 3 unsur yang saling berkaitan. Yang pertama adalah tenaga kerja, yaitu manusia dengan seluruh kemampuan fisik, pengetahuan, pengalaman, dan juga keterampilannya. Yang kedua adalah objek kerja, yaitu segala sesuatu yang diolah untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Objek kerja dapat berasal dari alam ataupun dari hasil produksi sebelumnya. Yang ketiga adalah alat kerja, yaitu segala sarana yang membantu manusia melakukan pekerjaannya. Perkembangan alat kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan perkembangan kemampuan produksi manusia sepanjang sejarah. Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan. Manusia menggerakkan alat, alat mengolah objek kerja, dan melalui hubungan ketiganya lahirlah produksi. Semakin berkembang pengetahuan manusia, semakin berkembang pula alat yang digunakan. Dan semakin berkembangnya alat, semakin besar pula kemampuan manusia untuk menghasilkan berbagai kebutuhan hidup. Akan tetapi, produksi bukan hanya hubungan antara manusia dengan alam. Produksi juga merupakan hubungan manusia antar manusia. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghasilkan seluruh kebutuhannya sendiri. Hampir setiap hasil produksi merupakan bagian dari serangkaian kerja yang melibatkan banyak orang, dengan kemampuan yang berbeda-beda pula. Setiap orang menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, dan pada saat yang sama bergantung pada hasil kerja orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena itu, produksi bukan lagi sekedar proses teknis. Produksi merupakan sebuah proses dari relasi sosial. Melalui produksi, manusia membangun kerjasama, membagi pekerjaan, mengembangkan pengetahuan, dan menciptakan sebuah peradaban. Namun, perkembangan produksi membawa sebuah konsekuensi yang paling penting. Semakin besar kemampuan manusia menghasilkan berbagai kebutuhan hidup, semakin besar pula kemungkinan munculnya hasil produksi yang melebihi kebutuhan sehari-hari. Kelebihan hasil produksi inilah yang kemudian mengubah arah perkembangan masyarakat. Ia melahirkan perdagangan, mendorong pembagian kerja yang semakin kompleks, dan membentuk kota-kota.